Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 1921911011. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah telaah kurikulum pendidikan jasmani dan dosen pengampunya yaitu Bapak Devri Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani, yang kedua ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, yang ketiga ada karakteristik program pendidikan jasmani, yang keempat ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir ada isi kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, diantaranya yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial. Ada yang menurut Sukinta tahun 2000 ayat 2, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Yang kedua ada asumsi dasar program jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah kebijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada beberapa asumsi dasar pendidikan jasmani. Yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetensi dengan orang yang lain mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Jadi untuk membuat program ini bagi seseorang yang mempunyai jiwa yang ingin berkeinginan atau tertarik pada cabang olahraga. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya. Tujuan utamanya pembuatan program tersebut adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh, pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidupnya yang aktif dan sehat. Jadi di dalam pembuatan program ini dikhususkan untuk anak didiknya. Jika kita seorang guru, maka pembuatan program pendidikan jasmani ini dikhususkan untuk setiap anak didiknya. Yang selanjutnya ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dan kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Jadi di dalam materi ini anak-anak tidak disamakan dengan dewasa, dan juga kita yang sedang mempelajari pendidikan jasmani ini ada juga yang cocok dan tidak ada juga yang tidak cocok untuk memberikan pembelajarannya kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Jadi, para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang.
program pendidikan jasmani ada yang sekarang berusaha memperkenalkan anak didiknya pada dunia, dan ada yang sekarang juga sekaligus mempersiapkan anak didiknya untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai guru atau di sini bisa dikatakan sebagai pelatih, memberikan pelatihan dalam cabang olahraga tertentu. Kita sebagai pelatih bisa sekarang membawa anak itu ke dunia atau memperkenalkan olahraga tersebut, dan juga ada seorang pelatih yang akan memperkenalkan peserta anak didiknya suatu saat nanti untuk memperkenalkan kepada dunia. Dan yang ketiga yaitu ada karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik program pendidikan jasmani dibagi menjadi dua. Yang pertama ada developmentally appropriate processes atau disingkat dengan DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Jadi, di dalam DAP ini seorang guru atau pelatih harus memperhatikan perubahan kemampuan anak. Misalnya, dalam waktu sebulan 2 bulan, seorang guru atau pelatih bisa memperhatikan perkembangan atau perubahan dalam kemampuannya, dan juga seorang guru atau seorang pelatih bisa mendorong peserta didik atau anak didiknya untuk menjadi lebih semangat lagi, untuk menjadi lebih berkembang lagi. Yang kedua ada Instructionally Appropriate Practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran pelajar tersebut, jadi, di dalam IAP ini diberikan atau mengetahui kita cara-cara belajar yang paling baik. Kita mempunyai pengalaman dari misalnya dari sebelum-sebelumnya itu dapat diberikan kepada peserta didik atau anak didiknya untuk mengetahui apa pengalaman-pengalamannya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup penjas. Ruang lingkup penjas ini adalah isi dari sebuah studi yang kaitannya dengan kegiatan jasmani. Di antaranya yaitu yang pertama ada permainan dan olahraga. Jenis olahraga meliputi berbagai hal hingga ke tahap permainan. Pada dasarnya antara olahraga dan kegiatan permainan bisa dikombinasikan atau digabungkan menjadi satu. Jadi dalam permainan ataupun olahraga rekreasi dapat menjadikan satu. Jadi olahraga itu mengandung permainan di dalamnya, dan juga permainan di dalamnya ada juga mengandung olahraga. Yang selanjutnya contohnya yaitu pembelajaran yang dibahas dalam permainan olahraga ini, misalnya mempelajari kasti, sepak bola, bola basket. Melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut, tentu saja dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani bergerak dan bisa memberi pengetahuan baru kepada banyak orang. Dengan demikian, pendidikan jasmani adalah ilmu yang berada dalam bagian integral dan proses pendidikan jasmani secara keseluruhan dengan menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah kegiatan pembelajaran penjas bertujuan untuk senantiasa mengarahkan seseorang menjadi lebih berani untuk mengeksplor banyak hal. Jadi contohnya yaitu ruang lingkup dalam aktivitas pengembangan ini misalnya saja mempelajari mekanika sikap tubuh, komponen, kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pelatih bisa senantiasa mengarahkan anak didiknya
atau peserta didiknya menjadi lebih berani, misalnya dalam bermain olahraga. Yang selanjutnya ada aktivitas senam. Kajian senam tentunya bukan hal yang asing. Sebagai informasi bahwa senam menjadi salah satu ruang lingkup yang dikaji secara mendalam di pendidikan jasmani. Contoh kajian yang dipelajari dalam aktivitas senam di pendidikan jasmani yaitu ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Jadi, ruang lingkup penjas ini ada senam, yang dimana sebagai calon guru dituntut untuk bisa belajar senam dan juga bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat ketika sedang KKN, ataupun bisa juga menggerakkan masyarakat dengan senam. Seperti itu. Yang selanjutnya ada aktivitas ritmik. Contoh dalam aktivitas ritmik ini merupakan kegiatan dalam dunia pendidikan jasmani yang meliputi hal mulai dari gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam aerobik. Senam ritmik itu sendiri adalah gerak yang dilakukan secara lebih enjoy dan rileks, dilakukan dengan alat atau media yang sehingga bisa menyebabkan kenikmatan tersendiri yang melakukan aktivitas ritmik ini. Yang selanjutnya ada aktivitas air. Aktivitas air ini contohnya yaitu renang. Kita sebagai calon pendidik atau pelatih bisa mengajarkan kepada pendidiknya ataupun kepada anak didiknya untuk bisa belajar renang. Ada juga yang selanjutnya pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas termasuk ruang lingkup dalam pendidikan jasmani yang membuat semua orang sangat senang. Jadi aktivitas dalam ruang lingkup ini semua orang yang belajar pendidikan olahraga di luar ruang kelas itu akan menjadi sangat senang. Yang selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan banyak yang dipelajari, yaitu mulai penanaman biaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga contoh ruang lingkup di sini kesehatan, misalnya mengajarkan seseorang agar bisa mencegah dan merawat cedera. Jadi di dalam sedang menuntut ilmu atau sedang kuliah dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu diajarkan dalam kesehatan bagaimana yang terutama yaitu mencegah dan merawat dari cedera. Yang selanjutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat diamati dari dua sisi. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulum di SMA. Kenyataan yang sering menggiring para guru, yang pertama ada memaksakan diri mengajar olahraga untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan kondisi belum memadai. Yang selanjutnya kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Apabila dilihat dari distribusi alokasi waktunya yang hanya 1 kali dalam 1 minggu dengan lama 2 kali 45 menit atau sama dengan 2 jam pembelajaran, kemungkinan tujuan yang berhubungan pengembangan kesegaran jasmani tidak bisa tercapai karena di dalam sekolah itu hanya bisa mendapati 2 jam saja. Dan yang kedua ada isu proses pembelajaran. Jadi dalam isu proses pembelajaran memiliki beberapa. Yang pertama ada aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Jadi jika di dalam sekolah itu aktivitas pendidikan jasmani hanya bisa melakukan 1 minggu sekali dalam seminggu, bisa dihitung dengan 2 kali 45 menit atau dengan 2 jam atau 3 jam sesuai dengan sekolahnya. Siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani. Jadi siswa diharuskan berpartisipasi dalam pembelajaran dan juga membantu siswa dalam kurang pemahaman dalam kebugaran jasmaninya. Yang ketiga ada isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses pengajaran. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar, mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran yang dicapai oleh siswa. Jadi sebagai seorang guru harus bisa
mengetahui peserta didik, dan juga di akhir pembelajaran itu guru selalu mengadakan evaluasi untuk peserta didiknya dan juga pengembangan peserta didiknya. Yang keempat ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Jadi di dalam SMA, guru penjas harus menangani sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Jadi guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Jadi bisa dikatakan juga dalam pembelajaran SMA ini seorang guru dapat kewalahan menangani peserta didik itu. Yang selanjutnya ada yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang merata sangat terasa para pelaksana penjas di lapangan. Sarana dan prasarana ini meliputi alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Bisa juga di dalam sekolah itu membuat modifikasi sangat penting untuk melayani kebutuhan tingkat perkembangan. Jadi di dalam sekolah itu jika tidak ada alat untuk bisa dimainkan dalam olahraga, bisa juga dengan memodifikasi alat-alat itu tersebut. Yang keenam ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum penjas ini pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Untuk itu kita dapat bercermin pada karakteristik lulusan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan dari beberapa negara. Yang pertama, memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Yang kedua ada berpartisipasi secara teratur dalam pendidikan jasmani. Dan juga menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, mulai dari cara penyampaian dalam materinya dan juga materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.